Halo semuanya, salam jiwa cahaya. Kali ini kita akan membacakan apa bakat spiritualmu. Aku akan membuatkan 3 pilihan kartu di sini dengan oracle ini. Nanti kalian pilih ya, mau file nomor 1, 2, atau 3. Oke, sudah terpilih filenya. Apa bakat spiritualku? Coba gunakan intuisi kalian sambil melatih intuisi dan kepekaan. Kalian milih energi kartu yang nomor berapa. Bisa di pause dulu biar kalian lebih mudah milihnya. Harus tarik nafas, tenang, relax. Biarkan hati kalian yang berbicara. Kalau kalian butuh bantuan, aku akan membuka juga kartunya untuk memudahkan. Oke, ini untuk yang masih newbie, silahkan dilihat kartunya. File nomor 1, 2, atau 3. Oke, kita akan masuk ke file nomor 1 ya. Kalau yang butuh waktu lebih, silahkan di pause saja. See you. Halo, file nomor 1 yang pilih kartu Radiance dengan number 2 dan tulisannya Saint John's and Wort. Di sini aku merasa untuk file nomor 1, energi kalian itu seperti mengundang gitu. Jadi mungkin kalian sering merasa ketika datang ke toko, datang ke mall, datang ke restoran yang awalnya sepi, tiba-tiba jadi banyak orang. Jadi kalian punya energi menarik, tarik-menarik sangat kencang. Di sini juga kalian jago untuk manifestasi, karena manifestasi itu juga energi yang tarik-menarik gitu ya. Jadi banyak mata yang memandang kalian. Mau kalian cewek ataupun cowok, banyak orang yang suka ngelirik kalian. Jadi kayak kalau di jalan, misalkan orang asal nengok kanan kiri, tapi pas ada kalian, mata mereka berhenti di kalian gitu. Entah apa yang kalian miliki, tapi orang tuh rasanya pengen bengong sambil ngeliat kalian. Gitu. Itu karena energi magnetik kalian yang sangat menarik. Ya, terlepas kalian lagi pakai baju apa, atau sebenarnya cuman pergi ke warung, nggak dandan sama sekali, tapi orang itu jadi salfok gitu ngeliat kalian tuh rasanya kok tenang, damai, kok jadi pengen ngelamun ya ngeliat kalian gitu. Jadi kayak fokusnya malah ke kalian, misalnya orang lagi ngobrol ke siapa, malah ngeliatnya ke kalian kayak gitu. Tapi kalian jangan terlalu GR gitu ya, karena itu emang energi kalian yang seperti itu, menarik. Makanya di sini hati-hati dalam berucap, dalam bertindak atau memposting sesuatu gitu ya, karena energi kalian sangat magnetik. Begitu juga berarti dengan karma-karma yang ada, mau karma yang akan terjadi saat ini langsung, atau karma yang kedepannya seperti karma agami kayak gitu. Jadi karena kalian punya cikal bakal atau bibit menjadi guru atau menjadi orang yang didengar dan dilihat banyak orang, berhati-hatilah dalam bertindak. Karena tindakan kamu itu akan sering diamati oleh orang dan dijadikan panutan gitu. Kalian punya pembawaan yang baik. Nah, itu juga salah satu misi jiwa sekaligus karma yang harus kalian jalani untuk bisa bersikap lebih sadar agar semuanya baik gitu. Bagus banget kalau kalian ini punya bisnis, punya usaha, atau jadi influencer. Nanti kalian banyak yang ngikutin gitu, yang follow kalian.
karena energi kalian ini memancar bagaikan matahari gitu, dan sekitarnya itu kayak bunga dan tanaman. Kalian lihat kan kalau tanaman dalam pot, mereka ngikutin arah cahaya matahari itu datangnya dari mana. Jadi kadang bunga itu miring ke kiri, miring ke kanan, ngikutin si datangnya cahaya matahari kan. Nah, anggap aja kalian tuh mataharinya gitu, dan orang-orang sekitar itu bunga dan tanaman tersebut. Jadi perhatikan apa yang kalian lakukan baik-baik gitu ya. Jangan gegabah ataupun asal bertindak, karena banyak yang menentukan sesuatu dari hal ini. Kita perjelas lagi dari tarotnya. Pile nomor 1, kalau kalian tertarik lihat pile nomor 2 ataupun 3 atau semuanya kalian tertarik, silahkan aja ya. Oh. Bottom of the deck kalian adalah Seven of Swords. Jadi dimana pile nomor 1 ini pintar sekali mengambil makna dari setiap hal yang terjadi. Bahkan dari nonton film aja kalian tuh bisa ngerti gitu. Oh, makna film ini tuh gini ya. Meskipun film kartun yang mungkin orang nggak paham makna dari film kartun itu apa, tapi kalian tuh dapat kedalaman yang luar biasa gitu. Terus kayak bisa ngebayangin cara berpikir si sutradaranya nih gimana sih, kok bisa kepikiran ide ini gitu. Atau lagi baca buku, kalian tuh bisa ikut melihat dari sudut pandang si penulisnya, apa yang mau dia sampaikan, terus apa yang terselubung, yang tersembunyi dari setiap karya-karyanya. Kalian tuh uniknya kayak gitu tuh, menarik ya. Jadi bisa mengetahui seluk-beluk atau makna dari sebuah karya. Terus di sini juga ada judgment, terbalik. Apa hal yang kalian dapatkan sekarang? Kehebatan itu atau ilmu-ilmu atau bakat itu adalah dari karma baik kalian juga. Jadi ini adalah sebuah blessing, meskipun kadang kalian merasa kayaknya ini blessing in disguise deh. Kadang mungkin kalian nggak ngerasa butuh hal ini gitu, tapi ternyata ini menguntungkan kalian karena dari segi energi pun kalian menarik rezeki. Nanti kalau misalnya kalian kerja di suatu perusahaan, kalian mudah naik pangkatnya atau peringkatnya, mudah dipilih orang, karena kalian mudah terlihat tadi ya, energinya fresh, energinya seger, terus kayak menghipnotis gitu energinya, jadi semua mata memandang, jadi pengen mengabaikan kalian itu susah, malah jadinya itu hal bagus kan. Kalian bisa dapat promosi atau kalian usaha apa ini bisa naik. Jadi bersyukurlah, ini semua blessing dan keadilan yang dihadirkan kepada kalian dari semesta. Namun seringkali kalian tidak menyadari itu dan kayak masih merengut dan bertanya-tanya, sebenarnya bakat aku ini apa. Kuharap dengan bacaan ini kalian lebih memahami diri kalian lagi dan lebih bersyukur ya setiap harinya. Kalian bisa journaling atau tulis juga hal-hal unik yang terjadi di hidup kalian yang ternyata tuh nggak dialami sama orang lain. Nanti dari situ energi bersyukur kalian akan semakin besar dan mengalir karena memahami ternyata banyak keajaiban yang datang di hidup kalian ya. Kehadiran keajaiban yang datang di hidup kalian. Di sini ada kartu The Death. Jangan takut sama kartu ini. Mungkin emang dibalik itu kalian ngerasa kayak banyak yang bikin sebelnya gitu kan. Mungkin ada orang yang jadi cemburu atau iri, atau jadinya kalian juga jadi naik turun gitu kehidupannya. Jadi kalian ngerasa selalu terlihat oleh orang lain itu juga nggak semenyenangkan itu gitu loh. Tapi tolong banget jadikan ini blessing in disguise. Jadikan ini sesuatu yang bisa kalian syukuri dibalik semua yang ada. Orang-orang di luar sana berusaha keras untuk menjadi seperti kalian, menjadi glowing,
jadi bersinar luar dalam, tapi kalian itu udah naturalnya aja, emang menarik perhatian. Jadi manfaatkan energi ini dengan baik ya, maafin hal yang sudah terjadi di hidup kalian, karena semua itu juga menguatkan kalian hingga titik ini. Kalian dapat Seven of Cups juga di sini, karena hal ini, bakat spiritual kalian ini menghadirkan kalian pada banyaknya pilihan hidup. Mungkin untuk banyak zodiak ini menarik dan bikin happy, bikin senang, tapi kalau kalian mungkin yang zodiaknya Libra, kalian rada sulit memutuskan sesuatu. Tapi percayalah, segala tawaran ini tuh yang diingin-inginkan oleh orang lain, sedangkan kalian bisa dapat gitu aja dengan lebih ringan dan mudah gitu. Jadi bersyukurlah dan memilih dengan tepat ya, karena di sini juga ada yang membawa kalian kepada zong atau hal-hal yang kurang bermakna. Pilih yang paling kalian suka dan hati kalian memanggil, oke? Utamakan intuisi lagi. Dan Wheel of Fortune ya, seperti yang aku bilang barusan, kalian menarik keberuntungan juga. Jadi perhatikan energi kalian, energi yang kalian bawa itu seperti apa. Kalau kalian menunjukkan energi yang negatif, nanti menariknya energi yang negatif juga. Kalau kalian menunjukkan energi yang positif, energi yang datang ke kalian yang positif juga. Makanya di sini kartunya kebalik, karena ini 50-50, tergantung lagi gimana mood kalian, emosi kalian, energi yang kalian bawa. Perhatikan untuk selalu berbuat baik setiap harinya. Oke? Kita akan tambah dengan oracle ini ya. Ya, bakat spiritual kalian, ketika kalian ingin diem, semua jadi diem. Ketika kalian ingin tenang, semua jadi ikut tenang. Jadi hati-hati sama emosi yang kalian bawa. Pas kalian lagi bad mood, seluruh dunia sekitaran kalian ikut bad mood. Jadi ikut bete-betean yang lain juga. Jadi hati-hati ya. Di satu sisi, ketika kalian ceria, happy, bahagia, kalian bikin orang lain ikut bahagia dan terhealing, tersembuhkan dari trauma-trauma mereka atau emosi yang mereka bawa dari rumah atau dari sebelumnya. Gitu. Jadi kalian punya energi penyembuh di sini. Tapi gimana cara kalian memanfaatkan energi penyembuh yang kalian punya? Itu tergantung pembawaan kalian. Mati, sorry. Introspeksi. Jadi ini tetap balikin lagi ya, introspeksi tadi sesuai sama pesan-pesannya. Perhatikan diri sendiri, amati diri sendiri, melihat ke dalam diri. Sekarang saya lagi merasakan emosi apa? Kenapa saya ingin bertindak demikian? Apa yang harus saya lakukan? Itu benar-benar dilatih untuk bertanya ke dalam diri. Untuk yang udah biasa melakukan ini dari kecil, oke, bagus. Tapi kalau yang belum biasa melakukannya, berarti ini masih perlu dipelajari oleh kalian di kehidupan sekarang untuk memperhatikan diri sendiri, karena cikal bakalnya dari diri kamu. Ya, bakat spiritual kamu ini mempengaruhi orang-orang sekitar. Jadi aku harap kalian dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dan bijaksana. Sekian file nomor 1. Jika kalian suka dengan readingannya, please comment, like, subscribe. Bisa juga follow aku di Instagram dan TikTok dengan nama yang sama, Magic Diary 23. Kalau butuh di personal reading, silahkan kontak aku. Ada di Instagram ataupun di link ada nomor WhatsApp-nya. Oke, tuh aku melihat angka 1444.
awal mula baru dan tuntunan semesta. Ya, mungkin dengan kalian nonton video ini adalah menjadi awal mula baru gimana kedepannya pembawaan diri kalian, dan gimana kalian ngamatin sekitar bahwa oh bener ya, ngaruh ya aku kalau lagi bete ternyata jadi suram ya keadaan, yang lain jadi ikutan takut ya ternyata tuh lain sebagainya. Oke, ini jadi bakat spiritual, dimana ada bakat ini seperti dua sisi mata koin. Oke, silahkan dimanfaatkan ilmunya atau pengetahuannya atau infonya dengan sebaik-baiknya. Good luck untuk perjalananmu. Bye, pile nomor 1. Oke, halo pile nomor 2 yang pilih nomor 8 ini, Bobin Sana Trust. Yang aku lihat, bakat spiritual kalian ini adalah mudah dipercaya orang, dan kalian crown cakranya cukup menyala dan bersinar ya. Kalian dipenuhi dengan energi warna ungu. Kalian juga punya kepintaran dalam pengaturan waktu atau timeline, atau kalian pokoknya paham tentang garis waktu. Ada bakat di sana. Mungkin ada yang bisa time traveler atau pindah-pindah dimensi kayak gitu ya. Misalkan sambil tidur atau kalian niatin aja sambil meditasi, kalian mungkin bisa bertamasya ke dimensi lain atau nyamperin orang di dalam mimpi gitu. Ini kuat juga di energi mimpi kalian, energi dream kalian. Kalian bisa menyembuhkan secara jarak jauh ataupun secara spiritual gitu ya. Aku keinget film Loki yang ada serialnya di Disney Plus, mungkin itu cocok kalau kalian nonton. Itu cukup ringan dan mudah dipahami, itu seru. Kalian seperti pembawa pesan semesta juga. Aku melihat di sini si burung pipit ini kayak membawa pesan untuk yang lain. Jadi ketika kalian memasuki mimpinya orang lain atau hadir di kehidupan orang lain, kalian tipikal yang membawa pesan ataupun perubahan terhadap orang tersebut, sehingga orang tersebut tidak stuck dalam hidupnya dan dia lebih tahu harus melangkah kemana ke depannya. Ini arti hadirnya kalian di hidup orang-orang baru yang kalian temui. Tentunya jika kalian sudah bertemu dengan orang lama atau dengan kerabat lama, mereka akan senang juga karena kalian ini membawa kejelasan dalam pertanda, kejelasan dalam sikap, kejelasan dalam menjalani hidup. Jadi cukup sering dimintai bantuan untuk kebijaksanaan gimana kedepannya orang-orang tersebut dapat melangkah. Dan pile nomor 2 ini secara clear bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Mungkin banyak dari kalian yang memiliki energi Gemini juga ya, jadi pintar komunikasinya dan bisa menggambarkan sesuatu itu secara jelas bagi orang awam yang gak paham tentang imajinasi kamu gambarannya gimana atau gambaran di energinya gimana. Kalian ini pintar mengimajinasikannya secara kata-kata sehingga orang lain bisa memahaminya dan mengerti. Kalau kalian punya pengetahuan lebih seperti ini atau imajinasi kalian sangat vivid, sangat jelas, sangat clear, kalian bisa menjadi seniman ataupun penulis ulung gitu ya, penulis novel-novel yang punya ide imajinasi brilian atau seniman yang imajinasinya brilian gitu. Mungkin kalaupun kalian sambil kerja kantoran, kalian bisa refreshingnya, menemukan jati diri kaliannya dengan menulis atau membuat karya di rumah saat waktu senggang atau saat di kantor lagi penat-penatnya. Justru ini adalah suatu jalan keluar untuk menemukan diri sendiri dan terhealing dari beratnya keadaan sekitar ataupun di kantor. Kayak gitu teman-teman, pile nomor 2 ya. Banyak
bunga juga yang suka mekar di sekitaran kalian. Aku ngerasa ini pesannya cukup spesifik, apalagi kalian yang suka nanam bunga. Ternyata tanaman itu ngerasa ada kedekatan sama kalian gitu. Mereka ngerasa disayang dan gak ragu untuk memekarkan bunganya, karena kalian itu kayak menghargai setiap halnya. Bahkan bunga yang mekar juga kalian sangat respect. Tambahan pesannya dari kartu tarot. Oke. Bottom of the deck-nya Nine of Swords. Tadinya kalian mungkin suka sedih, suka ngegalau sendiri, terutama pas umur-umur masih muda, masih kecil. Kalian ngerasa nggak ada orang yang mahamin kalian karena ide kreativitas kalian atau pemikiran kalian itu benar-benar di luar akal sehat. Bahkan orang tua sekalipun kurang bisa mahamin kalian. Mungkin kalian ada yang paham soal past life, paham tentang rahasia-rahasia semesta, alien, dan sebagainya. Itu kalian kumpul semua di pile nomor 2 ini. Jadi seringkali ngerasa, kok orang-orang pada nggak ngerti aku ya, kayak gitu. Mungkin dari kalian juga banyak yang udah indigo atau cikal bakal indigo atau sensitif yang bisa dilatih menjadi lebih peka lagi, kayak gitu. Tapi itu udah terlewati. Semakin kalian dewasa, semakin itu semua terasa mudah dan baik-baik aja untuk dijalani. Ya, kalian juga punya boundaries atau batasan yang sehat yang sulit dipahami orang. Kayaknya kalian tuh tidak terlalu bereffort untuk membangun batasan pada orang, tapi batasan itu terbangun sendiri. Orang tuh langsung kayak respect sama kalian dan gak bakal melanggar batasan kalian karena ada pembawaan dari kalian untuk kamu, tidak untuk semua orang gitu. Jadi kalian udah sadar diri kalau kalian itu spesial, dan bahkan tanpa kalian niatkan, kalian udah punya pembawaan energi itu. Energi sejenis, menarik sejenis. Jadi orang suka sih sama kalian, bangga kalau temenan sama kalian, kayak aku bisa temenan sama dia, kayaknya dia orang yang gak bisa dideketin semua orang gitu kan. Ada Eight of Swords ya, seringkali kalian membatasi diri terlalu parah gitu. Mungkin ini kejelekannya, suka ngejudge orang karena ngerasa diri paling banyak pengetahuan atau pengalaman. Ini diminta dikurang-kurangi ya. Hal yang kayak gini ini negatif banget, malah jadi bawa energi negatif pada diri kalian yang sudah positif. Dengan bakat spiritual kalian ini, kalian menarik rezeki yang banyak dan menarik keberuntungan karena kalian mudah sekali terselamatkan dari hal-hal yang tidak seharusnya kalian jalani, atau kalian ini menjalani suatu hal karena misi tertentu, nggak asal ngejalanin gitu. Misalnya kalian keterima kerja di suatu tempat, kalian udah ngerasa emang ada misi di situ, mungkin untuk membantu memberi kejelasan pada orang-orang di sekitaran tempat kalian bekerja. Dan ini adalah hal yang beruntung karena kalian dijauhkan dari yang jahat juga. Semesta ngelihat kalau kalian ini alat dari semesta untuk kemanusiaan juga, untuk mengklirkan suasana, menjelaskan keadaan, memberi pengetahuan pada sekitar, mendewasakan sekitar. Jadi kalian salah satu light worker yang ada di bumi ini ya. Kalau kalian belum merasa seperti itu, latih terus, jalani terus semuanya, hadapi segala rintangan yang ada, mau terus untuk berevolusi, maka kalian juga tiba-tiba tanpa kalian sadari, kalian sudah menjadi light worker itu sendiri. Segala tantangan yang ada kalian jalani dengan pasti dan baik gitu. Kalian ngerasa pilihannya itu udah bukan di tangan kalian lagi. Sekian banyaknya pilihan, tetap aja semesta yang milihin jalan hidup untuk kalian. Jadi kalian juga ngerasa deket juga sama semesta karena semuanya diatur sama yang di atas.
the deck-nya ada home ya. Kalian bisa jadi base camp-nya teman-teman kalian kalau mau cerita yang unik-unik, cerita sesuatu yang mungkin mereka nggak berani ceritain ke orang lain, mereka bakal ngerasa aman cerita ke kalian. Karena hidup kalian sendiri udah unik dan banyak pengetahuan yang kalian tahu lebih dari orang lainnya. Ya, dream di sini keluarkan dengan jelas. Mimpi kalian ini vivid, mimpi kalian ini nyata, bahkan kalian bisa mengatur mimpi kalian, kalian bisa jadi yang membuat skenario di mimpi gitu. Jadi sebenarnya kalian yang mengontrol semesta kecilnya kalian gitu di sini dalam keseharian maupun dalam mimpi. Jadi kalian ngerasa terproteksi dan terlindungi. Banyak dari kalian yang udah ngerasa punya tugas penting sejak kalian kecil. Kalian udah sadar berbeda dari yang lain dan ada hal yang harus kalian emban di bumi ini. Seiring berjalannya waktu, seiring kalian memenuhi evolusi kalian dan menjalankan hal yang harus kalian jalankan, ini semua takdir akan terbuka dan semakin jelas. Kayak gitu, file nomor 2. Oke, sekian bacaan dari aku. Aku lihat angka 2626. Kalau dijumlah jadi 88. Dan di sini kalian juga dapat kartu 8 infinity ya, lambang infinity. Keseluruhan, kesatuan, semesta bersama kamu, semua menjadi nyata, semuanya mengalir, berputar, learn, unlearn, relearn, oke? Itu perjalanan kalian. Kalian semakin mendalami apa yang kalian suka, yang kalian mampu kerjakan, dan banyak perjalanan kalian ini untuk membantu kemanusiaan dimanapun kalian bekerja. Ada hal yang penting di sana karena kalian melangkah itu emang karena takdirnya semesta gitu. Sering kalian sadar kok kayaknya bukan aku yang milih ini deh, ini udah jadi tugas aku saat ini, semesta yang milihin jalan aku kayak gitu. Tapi tetap jangan sombong, jangan lupa berdoa, oke? Tetap down to earth, tetap sering grounding. Pokoknya ketika kalian sombong itu jadi red alert, itu jadi pertanda kalian udah bukan di jalannya lagi dan kalian akan tersiksa dengan sifat kalian yang seperti itu. Malah kalian bakal dijauhin sama orang-orang sekitar dan jauh dari tujuan hidup kalian, dan itu kalian bakal sedih banget sih kalau sampai ada di titik itu. Jadi jangan sampai kayak gitu, oke? Tetap belajar dari manapun itu, bahkan dari bayi sekalipun, dari hewan, dari tanaman, kalian harus terus mau belajar, harus mau terus bertumbuh. Sebanyak apapun pengetahuan yang kalian tahu, yang kalian udah capai, itu gak ada artinya apa-apa. Semesta itu lebih luas lagi daripada yang kalian tahu saat ini, oke? Oke, file nomor 2, jika suka silahkan like, comment, subscribe. Bisa follow aku juga di TikTok dan Instagram dengan nama yang sama, magicdiary.23. Kalau mau personal reading tinggal kontak aku di DM Instagram maupun kontak aku di nomor HP yang tertera di link, oke? See you on the next reading, file nomor 2. Kalau tertarik lihat file nomor 1 dan 3 juga silahkan ya, bye. Halo, file nomor 3. Apa bakat spiritualmu? Di sini kita dapat kartu journey nomor 16, Mucuna. Jadi banyak file nomor 3 di sini yang suka berpetualang. Bakat spiritual kalian pintar membaca pertanda alam. Mungkin dalam astrologi atau tarot seperti aku ini ya, bisa terus melihat pertanda-pertanda sekitar, perubahan-perubahan orang-orang di sekitar kalian, perubahan-perubahan alam. Mungkin tahu, oh ini waktunya kayaknya mau hujan deh bentar lagi, atau udah hujan tapi kalian percaya enggak deh, kalau misalnya aku berangkat sekarang sepertinya langit bakal reda hujannya. Jadi kalian tipikal yang dekat juga dengan alam, dekat juga dengan cuaca.
Jadi banyak yang tanpa disadari kalian itu bisa mempengaruhi alam juga. Ketika kalian sedih atau kalian happy, itu pengaruh sama cuaca yang ada di sekitar kalian. Terkadang kayak gitu. Coba kalian lebih amati lagi agar bakat spiritual kalian ini bisa lebih kalian hargai, hormati, dan bersyukur padanya gitu. Terus kalian juga banyak yang bisa mengerti tentang herbal, penyembuhan, karena kalian bisa membaca pertanda alam tadi, juga salah satunya memahami tentang tumbuhan. Oh, sepertinya tanaman ini bagus ya buat kesehatan, untuk perut, untuk pencernaan, atau kalian bisa mengerti manfaat makanan yang masuk ke dalam tubuh kalian. Jadi vitamin-vitamin kalian lebih sukanya yang herbal-herbalan atau produk-produk yang herbal gitu. Kalian juga bisa ngasih tahu ilmu-ilmu ini ke orang sekitar. Kalau misalnya orang sekitar ada yang sakit apa, kalian tanpa sadar bisa tahu gitu kalau misalnya baiknya makan ini, minum ini tuh bisa nyembuhin gitu. Itu karena kayak bawaan lahir kalian aja, dari past life kalian mungkin udah pernah mendalami ilmu medical healing dari herbal-herbal. Ya, untuk makanan sehat, untuk yang mau diet gitu, kalian kalau mau ngulik sebenarnya ngerti. Kalau mau membaca diri sendiri, itu sebenarnya semakin ngerti apa yang kalian butuhkan, seberapa banyak protein yang kalian butuhkan, seberapa banyak lemak yang kalian butuhkan, itu sebenarnya bisa tanyakan pada diri sendiri gitu. Nggak perlu pakai teknologi-teknologi canggih pun, badan kamu udah jauh lebih canggih daripada teknologi-teknologi tersebut. Aku lihat di sini juga ada yang pinter masak. Masakan kalian itu enak, bahkan kadang kalian nggak nyoba nyicipin masakannya pas lagi masak, tapi pas dihidangkan itu enak. Kalau ditanya orang ini bumbunya apa, oh nggak tahu juga ya, tadi aku ya pokoknya masukin aja bumbunya kayak gitu. Itu beneran kelebihan kalian, dan tentunya keluarga kalian, pasangan kalian, anak kalian, atau teman-teman kalian suka banget sama masakan kalian. Jadi oke banget tuh kalau misalnya kalian mungkin mau buka restoran atau kafe, atau yang berbau-bau dengan masakan dan herbal ini bisa terbantu dari bakat yang kalian punya sendiri. Dan efeknya itu membuat cerah ceria orang lain, bikin orang lain happy, bikin orang lain sadar betapa kalau masak itu ternyata ada kesadaran batin sendiri ya gitu. Ada kesadaran dimana ini masakan bikin aku sehat, ini masakan dibuat oleh orang yang punya kesadaran. Apalagi yang kesadarannya tinggi, itu rasa masakannya jadi lebih mantap dan berkhasiat gitu. Karena pernah aku juga datang ke suatu restoran, tapi masakannya ternyata bikin aku capek. Mungkin mungkin orangnya yang masak lagi banyak pikiran, lagi banyak emosional, sedih, dan lain-lain. Nah, kalian file nomor 3 perlu memperhatikan emosi diri kalian ketika meracik sesuatu, entah itu obat, herbal, maupun makanan. Harus fokusnya sama apa yang lagi kalian buat. Jadi emosi kalian kesampingkan dulu, nanti setelah beres masakannya boleh emosian lagi, boleh. Tapi pas lagi masak itu kalian harus fokus sama apa yang kalian bikin, karena itu tersalurkan energinya di kalian, dan itu juga jadi karma ya. Buatlah karma positif pada masakan kalian. Oke. Lucunya juga kalau misalnya kalian wisata alam, jalan-jalan ke alam, tiba-tiba kok kalian tuh tahu ini tanaman ini bisa dimakan loh, ini buahnya enak loh, atau gimana. Padahal kalian mungkin baru ketemu sama tanaman atau bunga itu. Jadi itu ya mungkin bawaan dari masa lalu kalian yang pernah mempelajari ini, atau memang kalian memilih bakat untuk dapat mengetahui sifat-sifat tanaman. Jadi secara nggak langsung kalian kayak perihutannya ya, atau peritanamannya yang dapat
mengetahui manfaatnya seperti ensiklopedia berjalan gitu. Jadi kalau kalian dibawa jalan-jalan naik gunung, hiking atau apa, kalian juga tipikal yang bakal bertahan, gak akan tersesat atau mungkin bisa menjadi panduan bagi teman-teman yang lain, entah kalian cewek sekalipun, kalian bisa dipercaya gitu karena punya sikap yang cukup tegas dan mandiri dan bisa menuntun teman-teman lain gimana caranya bisa cepat sampai ke titik tujuan, apalagi kalau di alam kayak gitu, karena kalian tipikal pengelana, tipikal penjelajah. Kalaupun kalian ada di dunia modern, kalian mungkin akan berpindah-pindah pekerjaan karena kalian nggak bisa ngerasa ini udah stuck, fokusnya cuman di sini aja. Kalian bakal sadari itu, dan tanpa disadari pun alam bawah sadar kalian yang tiba-tiba ngeklik tombol daftar pekerjaan lain atau cobain ikutan workshop ini workshop itu. Jadi nggak bisa diem cuman ngerjain satu hal aja. Ketika kalian udah ngerasa stuck, ini apalagi yang harus aku pelajari di sini, kalian bakal mudah merasa bosan dan butuh sesuatu lagi yang harus kalian pelajari. Jadi itu juga kekuatan spiritual kalian, karena nggak banyak orang yang punya energi seperti itu. Jadi kalian perlu bersyukur karena amin ya, kalian itu mau terus berevolusi gitu ya. Bakat spiritual kalian ya, melihat, mungkin third eye chakra kalian juga aktif, jadi melihat kebenaran yang ada seperti ensiklopedia berjalan tadi, tanpa perlu dinasehatin orang. Atau mungkin kalian gak terlalu suka baca buku, tapi ngerti aja gitu, ngerti apa yang terjadi. Kalian file nomor 3 kalau tertarik buat ngelihat file nomor 1 dan 2 juga silahkan ya. Mungkin di sini ada makanan khusus untuk kalian yang menambah energi di kalian. Setiap orang itu beda-beda ya, kalian bisa nemuin sendiri. Ada yang mungkin kacang-kacangan tuh bikin dia makin sehat kuat, tapi ada yang mungkin kacang-kacangan bikin gak enak badan. Nah itu temukan super power food kalian dan food yang membuat kalian lemah, karena ngaruh di badan kalian. Yang jago melihat situasi dan pesan ini ya. Everything is fine, the magician. Kalian kadang ngerasa berbeda dari teman-teman kalian lainnya, kayak kok aku kayak dukun ya atau paranormal ya. Pokoknya ada yang unik di diri kalian dan kalian sadari itu. Kadang orang yang udah deket banget sama kalian juga jadi kok kamu file nomor 3 ngerti sih, padahal itu ya udah bakat emang yang kalian pilih di dunia ini, mungkin untuk memilih mengerti itu semua, karena berarti itulah yang membantu perjalanan hidup kalian, life path kalian atau spiritual path kalian ya. Jadi kadang galau, kadang ngerasa aku ini berbeda dari teman-teman lain dan dulunya mungkin suka menyendiri. Tapi diingetin lagi, everything is fine. Kamu tuh gak aneh, kamu tuh hanya unik. Makin unik orang makin keren kan, makin brilian gitu, makin tiada duanya. Jadi everything is fine.
Oke, lalu ada di Emperor, kalian yang megang kendali atas banyak situasi. Kalian itu diandalkan gitu, setidaknya untuk diri kalian sendiri. Kalian dapat memimpin diri kalian sendiri. Kalian tahu apa yang kalian mau, sebaiknya kerjakan apa yang kalian mau, karena keputusannya beneran ada di tangan kalian. Karena mungkin berbeda dari yang lain, kalian tuh tahu apa yang kalian mau ya, semakin mengenal diri. Jadi kalau memaksakan untuk mengerjakan yang gak kalian mau, terkadang terasa berat, apalagi kalian bisa membaca pertanda-pertanda alam dan sekitar. Sebenarnya begitu ya. Seperti kalau misalnya ada bencana alami sekalipun, kadang kalian ngerasa kok rada gak enak badan ya atau apa, oh ternyata ada bencana alam nih di sini, ya ampun, oke, saatnya aku berdoa, mendoakan mereka yang ada di sana biar keadaannya bisa cepat membaik dan diberi kekuatan gitu ya semuanya. Pada awalnya kalian mungkin cukup bingung dan struggle karena pindah-pindah tempat dan mencari apa yang kalian suka sebenar-benarnya ya. Tapi ini semakin bertambah dewasanya kalian semakin menemukan apa yang kalian cari itu. Jadi benar, mungkin ada yang pindah-pindah jurusan, pindah-pindah IPA atau IPS kayak gitu, pindah-pindah temen, karena beneran cari yang kliknya gimana gitu. Sebagai kalian yang peka, gak bisa dipaksain berada di suatu tempat yang tidak berkesinambungan dengan kalian. Dan pada akhirnya ketika kalian udah mencapai titik yang seharusnya kalian jalani, kalian itu akan super duper balance. Kalian akan super duper bersyukur, kayak menemukan inilah jalan yang aku cari. Akhirnya aku mendapatkan ketenangan batin, kedamaian diri, kebahagiaan, rasa bersyukur, abundance. Jadi balance body, mind, and soul, semuanya jadi bagus, jadi tertata, jadi gak kekurangan dengan cara kalian sendiri gitu. Itu yang kalian perlu cari dan perlu lakukan gitu. Balance untuk kalian pile nomor 3 di sini adalah sangat penting. Keseimbangan ya, kita lihat satu kaki di dalam air, satu kaki di dalam tanah. Pada titik tertentu juga kalian udah gak melihat lagi sesuatu itu sebagai positif dan negatif. Kalian akan lebih melihat sesuatu itu sebagai keseimbangan. Kalau positif terus juga kayaknya gimana gitu ya, kalau negatif terus apalagi gitu. Jadi sebaiknya ada positif negatif dan segala macamnya itu kalian bisa melihat dunia lebih luas lagi dengan kacamata kalian yang unik dan luas, dan memahami arti keseimbangan dunia dan semesta. Ini udah bawaan spiritual kalian, jadi kadang kalian gak memihak dan mungkin kadang membuat orang lain kesal dan membuat kalian berbeda dari yang lain. Tapi itu karena pemahaman kalian akan dunia keseimbangan tersebut gitu. Dunia itu harus seimbang, dunia itu harus stabil. Oke, ini adalah titik pencapaian kalian, dimana setiap harinya kalian tuh belajar untuk seimbang, belajar untuk balance. Dan nanti kalau udah bisa ada di titik seimbang ini, kalian bakal bersyukur luar biasa dan bisa membagikan ilmu kalian pada orang-orang sekitar lainnya. Aku akan tambahkan dengan kartu oracle ini. Kira-kira apa yang bisa kita lihat tambahannya lagi? Bakat spiritualnya kalau nomor 3. Balance ya, bottom of the deck-nya. Jadi bottom of the deck tuh bagi aku adalah secara keseluruhan inti dari informasi ini apa sih
Inti dari informasi ini adalah bagaimana pile nomor 3 mencari keseimbangan dalam hidupnya, karena kalian ngerti ini, kalian ngerti itu. Tapi gimana bisa balance dan adil nyusun semuanya. Misalkan kalian untuk kemanusiaan tapi kalian juga untuk material. Kalian untuk spiritual, doa ke Tuhan, tapi kalian juga bekerja keras. Kalian punya bakat ini dan kegemaran ini, tapi kalian juga perlu kerjaan yang jelas, yang stabil, atau gimana. Pokoknya ini sesuaikan sama diri masing-masing. Kunciannya di sini adalah balance dengan perjalanannya masing-masing, karena setiap orang itu beda dan unik. Apalagi kalian pile nomor 3 dan teman-teman yang nonton video bacaan tarotku ini. Oke. Healing ya, banyak yang punya bakat untuk menghealing orang-orang. Communication kalian juga akan terlatih, karena pada awalnya mungkin banyak yang salah paham sama kalian. Jadi dari kesalahpahaman itu kalian belajar cara komunikasi yang baik. Gimana sih cara bergaul dengan orang-orang sekitar ya. Mungkin dulunya kalian bukan orang pada umumnya, mungkin di past life kalian itu mungkin reinkarnasi dari sosok peri atau dewa apa yang mungkin cara berkomunikasinya tuh berbeda dengan orang modern masa kini. Jadi ini enggak untuk semua orang ya, ini terkhusus aja untuk kamu-kamu yang ngerasa resonate. Makanya kayak belajar lagi gimana cara menjadi manusia seutuhnya. Oh ternyata manusia tuh seperti ini ya, mereka ada kerja sama kayak gini ya, kayak gitu. Jadi kalian juga diberi bakat bisa melihat pertanda-pertanda dan mengamati sekitar itu untuk mempelajari bagaimana cara hidup ini gitu. Tapi bukan berarti kalian kehilangan diri kalian sendiri. Ini untuk menambah pengalaman dan pelajaran hidup aja. Gak ada maksud untuk kehilangan diri sendiri. Wisdom ya, harus bijaksana. Kita bisa berbaur tanpa kehilangan diri sendiri, karena sebenar-benarnya tujuan yang kita cari itu adalah menemukan diri sendiri tersebut. Jadi bahkan di tempat yang berbeda denganmu sekalipun, tujuanmu adalah menemukan dirimu lebih dalam gitu. Bawalah kebijaksanaan ini sebaik-baiknya agar bisa bermanfaat buat orang dan sekitar, setidaknya untuk dirimu sendiri lah ya. Pile nomor 3 mungkin sunflower sama ayam ini signifikan buat kalian. Beberapa yang punya ayam atau bagus untuk memasang bunga matahari di rumahnya, di atas mejanya. Dan ada yang memberi kesegaran pada orang-orang, ada yang suka bangun pagi terus olahraga gitu, atau kalian lagi mengejar itu untuk kesehatan diri gitu ya. Bisa jadi itu jadi salah satu pertandanya juga. Sekian bacaan dari pile nomor 3. Silahkan kalau suka subscribe, like, komen, dan bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Kalau kalian mau personal reading bisa kontak aku. Kontaknya ada di link di bio aku, di komenan di bawah ini. Kalau diklik deskripsinya itu ada linknya di situ, atau bisa DM di Instagram aku atau TikTok aku, namanya sama semuanya, Magic Diary 2.23. See you on the next reading. Pile nomor 3, aku doakan yang terbaik untuk perjalanan evolusi jiwa kalian. Aku harap kalian bisa tenang, sabar, stabil, dan ada di jalannya. Oke. Bye, see you pile nomor 3.